saya Tony dari Safari Kura Farm. Kita berdomisili di Jogja. Sehari-hari kita breeding untuk kura-kura jenis sulcata dan redfoot. Safari Kura Farm sudah berdiri 2 tahun dari 2019 hingga kini 2021. Kita membidik pasar kura-kura dan spesifik khusus suka kura-kura karena kita yakin bahwa sebenarnya kura-kura adalah hewan yang lebih mudah dipelihara daripada mamalia seperti anjing atau kucing. Kedepannya kita ingin masyarakat Indonesia bisa memelihara kura-kura seperti pet-pet lain yang sudah ada sebelumnya. Kura-kura secara pemeliharaan dan dihandle sebenarnya lebih mudah daripada kucing atau anjing. Untuk pemberian pakan dan pembersihan kandang sebenarnya relatif jauh lebih mudah. Untuk makan bisa mencari apa yang ada di sekitar kita, seperti contohnya rumput, tanaman hibiscus atau tanaman murbei, kaktus, kembang sepatu. Makanannya sangat murah dan mudah didapat daripada dog food atau cat food. Dia jauh lebih ringan untuk di kantong untuk perawatannya, tapi nilai ekonomisnya sangat tinggi. Semakin besar Anda bisa menjual atau mentradingnya dengan nilai yang lumayan. Dan uniknya lagi, kura-kura ini bisa hidup sampai lebih dari 100 tahun guys. Jadi siap-siap anaknya diwariskan atau mungkin cucunya. Asal kura-kura sulcata itu dari Afrika. Dia hidup di padang gurun dan dia bertugas untuk menjaga kelestarian binatang-binatang lain juga. Dia bisa menggali dengan tangannya. Di luar namanya ada spur tortoise. Jadi di tangan-tangannya ada duri-duri yang digunakan untuk menggali. Dia bisa menggali sampai kedalaman 4 meter. Nah, pada waktu terik matahari sangat panas, hewan-hewan lain ikut masuk ke gua yang dibuat oleh sulcata untuk menghindari terik matahari. Nah, sulcata ini bisa dibreeding apabila dia sudah mencapai size 40 atau 45 cm. Semakin besar kura-kuranya, semakin baik kualitas telur-telurnya dan juga telur-telurnya. Jantan betina dari kura-kura sebenarnya semua sama. Kita akan tunjukkan nanti. Jadi dari plastron atau tempurung bagian bawah yang jantan itu akan cenderung cekung. Ini didesain untuk mounting betina, dan biasanya selain itu kita bisa lihat dari ekornya. Jadi ekor jantan cenderung lebih panjang dari betina. Mari kita lihat. Kita ambil contoh kura-kura redfoot ini ya, soalnya kalau sulcata agak berat. Jadi yang di kanan ini contohnya untuk jantan. Dia bentuknya sangat cekung, bisa dilihat, dan ekornya panjang, ekornya sampai di sini. Nah, kalau betina dia bentuknya flat dan ekornya lebih pendek, ini hanya sampai di sini. Nah, untuk yang lain kita bisa lihat dari ini namanya anal scoot. Untuk jantan biasanya dia ke kiri dan ke kanan bentuknya lurus. Kalau betina dia berbentuk U. Jadi ini desainnya untuk mengeluarkan telur dari sini.
makanan terbaik adalah rumput. Cuman kalau didomestifikasi memang lebih baik kita beri sayur-sayuran karena secara gizi jauh lebih baik daripada rumput. Seperti yang kita lihat di depan kita, ini sulcata umur sekitar 15 tahun. Ini adalah betina, ini adalah jantan. Perbedaannya kalau pada sulcata biasanya yang jantan tempurungnya lebih ada roknya seperti ini, dan perbedaan utama di jantan dia punya tanduk di depannya yang dinamakan gular skut. Ini digunakan untuk bertahan dan menyerang jantan-jantan lain pada saat musim breeding. Untuk betina ini ukurannya sekitar 60 cm. Dia bisa bertelur, sekali bertelur adalah 30 sampai 35 butir. Dan setiap bulan dia bisa menelurkan beberapa kali, biasanya 3 sampai 5 kali. Jadi satu bulan bertelur 30, satu bulan kemudian bertelur 30, satu bulan lagi bertelur 30. Itu disebabkan karena sebenarnya indung telurnya itu misalnya 100, karena kura-kura tidak bisa melar perutnya, jadi dia mencetak telur tersebut 30 dikeluarin, lalu dibesarin lagi 30, dikeluarin lagi, dibesarin lagi 30, dikeluarin lagi gitu. Jadi bisa 1 tahun sekali breeding, bisa 3 sampai 5 kali tergantung kesuburan dari betina tersebut. Kunci dari breeding sulcata selain tempatnya harus memadai, ada air, ada tempat kering, ada pasir, ada sinar matahari yang cukup. Juga paling penting adalah kenyamanan dengan kiper. Jadi apabila Anda mempunyai kura-kura, sering-sering di handfeed atau mungkin dibiasakan dengan manusia sehingga kura-kura tersebut secara psikologis sudah nyaman dan tidak tertekan. Jadi dimasukin di kandang atau apa, dia merasa happy, maka akan bisa menghasilkan telur-telur yang baik bagi farm tersebut. Apa yang dibutuhkan untuk memelihara kura? Kalian butuh box. Ini kita punya box 60 x 40 kura-kuranya tentu saja, dan koran, kertas koran. Kertas koran ini digunakan agar apabila kura-kuranya pipis atau ada tumpahan air, dia tidak basah di bagian plastronnya. Nah, kita set begini, lalu Anda membutuhkan fitting. Ini kita bisa tempel di sini. Kita kasihin begini. Lalu lampu UVA UVB. Nah, alat ini adalah minimal requirement untuk memulai memelihara kura-kura. Cukup mudah bukan? Penjelasan kita dari awal sampai akhir mungkin karena keterbatasan waktu masih ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa menulis di kolom komen atau mampir ke farm kita di Jalan Wirobrajan, Jalan Arjuna nomor 20. Di Safari Kura selain breeding, kita menjual anak-anakan hasil dari penangkaran kita. Juga ada jenis-jenis kura lain seperti Pardalis, Hermani, Golden Grid yang lucu-lucu. Anda bisa
main ke sini. Selain itu kita menyediakan aksesoris juga seperti kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara kura-kura tersebut sampai besar, sampai bisa diwariskan ke anak cucu Anda.